apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku, ya, jadi ngaku Islamnya cuma ngaku-ngaku. Mereka mengaku katanya mereka itu iman pada apa yang diturunkan kepada engkau, ngaku iman kepada Al-Quran, dan ngaku iman kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau, ngaku iman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi mereka hendak bertahkim kepada Taurat. Jadi ya, bertahkim itu apa? Mencari kepastian hukum. Kalau punya sengketa, punya masalah, ini kepastian hukumnya bagaimana? Dia datang kepada orang untuk dihukumi, itu namanya bertahkim. Ya, jadi mencari kepastian hukum. Ngaku iman kepada Al-Quran, ngaku iman kepada kitab sebelumnya, tetapi kalau punya masalah tidak berhukum kepada hukum Allah, tetapi bertahkim kepada Taurat. Taurat ini secara khusus yang dimaksud adalah waktu itu begini, di Madinah itu ada pendeta Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia itu kalau orang punya masalah bertahkim kepada dia. Lah dia itu tidak jujur, suka disuap, gitu ya. Jadi siapa yang suapnya lebih besar ya dia yang dimenangkan. Ya, kemudian orang ini mengaku Islam, punya masalah, punya sengketa, gitu ya. Nah, kemudian dia merasa dia itu di pihak yang salah. Nanti kalau bertahkim kepada Nabi mesti dia disalahkan, gitu ya. Daripada bertahkim kepada Nabi, dia milih tahkim kepada Ka'ab bin Ashraf karena dia bisa disuap, bisa memenangkan perkaranya, gitu ya. Di dalam itu makanya kalau ada orang ngaku Islam tetapi seperti itu dikatakan oleh Allah Islamnya itu ngaku-ngaku, sekedar pengakuan, ya. Punya ngaku Islam, ngaku iman kepada Quran, iman kepada Rasulullah, ngakunya, tetapi ketika punya masalah tidak mau bertahkim kepada hukum Allah, berarti itu Islamnya ngaku-ngaku, gitu ya. Ngaku-ngaku berarti apa? Ya munafik, ya, munafik yang mengaku iman. Padahal sungguh mereka diperintah untuk kufur kepadanya. Kalau orang itu ngaku iman, ngaku Islam, orang Islam itu diperintahkan untuk kufur kepada Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu apapun yang kita lebih pentingkan dari Allah, maka dia menjadi tauhid. Lebih kita cintai daripada Allah, maka dia menjadi tauhid, gitu ya. Lebih kita andalkan, lebih kita banggakan, lebih kita cintai, kita jadikan tujuan hidup kita. Kita rela mati demi itu, padahal itu bukan Allah, maka dia itu menjadi tauhid. Paham ya? Nah, kufur dulu sama tauhid, baru iman kepada Allah. Ya, berarti tauhid itu bisa apa? Bisa kalau suami bisa istri, ya gitu ya, bisa juga ya, gitu. Hari istrinya cantik sekali, gitu ya, gitu. Terus dia merasa tergantung pada istri. Apa arti hidup saya tanpa istri saya, misalnya, gitu. Terus kalau sampai begitu kan jadi hidupnya untuk istri seakan-akan, berarti kan istri bisa menjadi tauhid, gitu ya. Atau kalau dia mau berbuat baik gitu, tapi dilarang oleh istri, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Lebih cinta istri daripada Allah. Jadi itu. Kalau suami istri bisa juga suami jadi tauhid, gitu ya. Gitu. Seorang istri cinta sama suami, takut dicerai sama suami. Sama suaminya bilang jangan sholat demi suami, gitu ya. Jangan pakai kerudung demi suami. Berarti suaminya sudah jadi tauhid. Bisa juga harta, ya, harta, punya toko apa misalnya, laris itu dipanggil-panggil Allah, nah, santai-santai aja. Kenapa? Sedang laris-larisnya, lebih mementingkan ini daripada Allah. Berarti hartanya menjadi tauhid, anak cucu bisa menjadi tauhid, termasuk hawa nafsu juga, ya. Nafsu kita itu juga malah tauhid yang sangat besar itu ada pada diri kita sendiri. Apa? Hawa nafsu, gitu ya. Kalau ada ajaran Allah, oh yang ini enak, senang saya, ini ya. Oh yang ini saya tidak mau, gitu ya. Jadi kalau ada ajaran Allah dicocokkan dengan nafsunya. Nafsu ajaran ini gimana? Oh ya cocok gitu ya, senang dia. Yang ini gimana nafsu? Oh jangan, itu tidak suka, gitu ya. Jadi padahal ajaran Allah dicocokkan dengan nafsu, jadi nafsunya menjadi tauhid. Ya termasuk kelompok, ya, golongan, organisasi, partai, ya, itu juga bisa menjadi tauhid. Karena itu akhirnya akalnya tidak berpikir secara terbuka, hatinya juga begitu, ya. Dulu orang-orang kafir itu tandanya apa? Seperti binatang, ya. Apa? Kamasalil ladzi yan'iqu
bima la yasma'u illa du'a wa nida, gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah fanatik seperti itu, seperti binatang, akalnya tidak akan bekerja secara normal, hatinya apalagi, gitu kan Pak? Pokoknya apapun kau di kelompoknya benar semua, gitu ya, gitu. Walaupun tidak masuk akal lah, karena dia terlanjur fanatik, gitu ya. Tapi kalau bukan dari kelompoknya, walaupun hujahnya kuat, dia tidak akan bisa menerima. Itu berarti orang itu turun derajatnya seperti binatang. Dikasih akal yang sempurna, akalnya tidak bekerja secara normal, secara maksimal gara-gara fanatisme itu, maka itu juga bisa menjadi tauhid. Padahal kalau orang itu ngaku mukmin apa? Disuruh untuk kufur kepada tauhid. Jadi orang mukmin itu tidak percaya apapun yang bertentangan, tidak sama dengan ajaran Allah. Ajaran Allah apa? Ya Quran, gitu ya. Apapun, sehebat apapun ide-ide, pemikiran, pendapat, kalau tidak cocok tidak akan dia ikuti. Itu namanya orang mukmin asli, ya. Karena orang mukmin itu disuruh apa? Kufur kepada tauhid. Tetapi setan itu ingin, kalau setan itu dapat menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Supaya apa? Supaya orang itu lebih suka kepada tauhid daripada Allah. Itu bukan sesat dekat ya, itu sesat jauh. Kenapa? Itu masalah akidah, kan gitu ya, keyakinan hati. Berarti ada yang lebih penting daripada Allah. Itu sesat jauh, bukan sesat dekat, bukan sesat dalam hal syariat, tapi akidah sudah gitu. Gitu. Makanya kalau ada orang ngaku Islam, misalnya ngaku Islam, dia jual apa? Misalnya keramik gitu ya, benda-benda keramik gitu ya. Nah, terus beli ada orang beli. Begitu dapat berapa, sore, pagi beli, sore itu karena di rumah kelihatan ada retak, dikembalikan. Terus yang jual tidak mau nerima, gitu ya, tidak mau. Sudah kamu beli ya sudah, harus kamu ambil, kamu tidak boleh kembalikan. Kalau kamu mengembalikan, kamu harus nambah ganti rugi, ya itu ya. Lalu itu kan kalau hukum Allah itu kan ada khiyar, gitu ya. Kalau khiyar aibi itu betul-betul ada cacat, asalkan tidak lebih dari 3 hari boleh dikembalikan. Itu kan hukum siapa? Saya tidak mau pakai hukum itu ya. Tapi dia sholat padahal ya, dia haji barangkali. Tapi ketika ada masalah begitu tidak menggunakan hukum Allah, malah cinta kepada tauhid, maka dalam hal ini menurut ayat ini itu orang Islamnya ngaku-ngaku ya. Misalnya suami istri cerai, sengketa masalah kono gini, gitu ya, ditawari oleh hakim, pakai hukum apa? Pakai hukum adat, apa hukum negara, apa hukum Islam. Terus dia mikir, wah nanti kalau pakai Islam rugi saya, gitu ya. Sudah pakai hukum negara misalnya. Padahal dia di sholat, dia itu haji juga. Tapi ketika ada masalah tidak bertakim ke hukum Allah tapi hukum yang lain, maka itu Islamnya ngaku-ngaku. Tapi dalam pandangan Allah dia sudah ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi kalau punya masalah waris, masalah kono gini, masalah jual beli, tidak pakai hukum Allah, wallahi dia itu bukan orang mukmin. Paham ya sampai begitunya? Naudzubillah min dzalik.